Halo, halo. Shalom teman-teman, dimanapun teman-teman berada saat ini. Ya, gimana ini kabarnya teman-teman ini beberapa waktu yang terakhir ini? Apakah semuanya baik-baik saja? Atau mungkin teman-teman merasa bahwa masalah yang ada yang saat ini sedang dialami oleh teman-teman itu terasa berat gitu ya. Sehingga kehilangan mungkin damai, sukacita yang dari Tuhan itu. Karena merasa cemas, khawatir, pokoknya situasinya terasa tidak baik-baik saja. Nah, tapi yang mau saya katakan, apapun yang kita alami, kita itu harus tetap berpegang kuat, berpegang teguh pada Tuhan. Sebagai anak Allah, kita itu harus bisa menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Nah, buah ini tidak dihasilkan ketika kehidupan kita ini selalu baik-baik saja. Justru ketika saat kita mengalami sesuatu yang tidak baik, itu akan terlihat hidup kita bisa menghasilkan buah yang baik. Mungkin ada yang bisa saya sharingkan hari ini yang bisa menjadi kekuatan buat teman-teman yang saat terakhir-terakhir ini mungkin sedang galau gitu ya. Sehingga kita bisa belajar dari tokoh yang ada di Alkitab ini. Gimana sih di dalam kita menjalani kehidupan ini, di dalam mempunyai sikap menjadi anak-anak Tuhan yang excellent gitu ya, yang luar biasa. Ada salah seorang hamba Tuhan yang berkata bahwa excellent itu adalah merujuk pada sikap hati kita, bukan hanya pada hasil. Karena ketika kita melihat seseorang yang excellent itu adalah seseorang yang menghasilkan sesuatu yang kelihatannya luar biasa. Seperti misal gitu ya, seorang anak yang dituntut oleh orang tuanya untuk mempunyai nilai-nilai yang bagus. Nah, dia belum tentu mendapatkan nilai-nilai yang bagus itu dari hasil usahanya sendiri. Bisa saja supaya bisa menyenangkan hati orang tuanya, dia itu melakukan cara-cara yang licik, mungkin dengan cara mencontek gitu ya, sehingga dia mempunyai nilai yang bagus, tapi itu bukan berarti anak ini excellent gitu ya. Jadi excellent itu tidak merujuk pada hasil tetapi pada sikap hati kita. Nah, bagaimana kita bisa mempunyai sikap hati yang excellent? Mari kita belajar pada tokoh yang ada di Alkitab ini, yaitu Daniel. Saya akan membacakan di dalam Daniel 1 ayat 3 sampai 20. Lalu raja bertita kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim.
Dan raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari dari santapan raja dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Dan di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsasar, Hanaya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asaria dinamainya Abednego. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Sesudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannyalah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja, bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana itu ke hadapan Nebukadnezar. Raja bercakap-cakap dengan mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Maka bekerjalah mereka itu pada raja. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian, yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Nah, di sini kita lihat ya, bahwa Raja Nebukadnezar ini berkata kepada kepala istananya,
untuk membawa orang-orang dari bangsa Israel ini, orang-orang pilihan gitu ya, yang mempunyai kriteria-kriteria tertentu yang baik gitu ya, yang tidak bercelah gitu, berperawakan baik, berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan. Nah, kenapa dikatakan dari keturunan raja dan kaum bangsawan? Karena dianggap orang-orang yang berasal dari keturunan raja dan kaum bangsawan itu mempunyai pengetahuan yang banyak gitu ya. Karena dibutuhkan seseorang yang bisa bekerja dengan baik di dalam kerajaan Nebukadnezar ini. Nebukadnezar punya standar yang tinggi gitu ya. Nah, dari orang-orang yang dibawa untuk bekerja gitu ya di kerajaan Nebukadnezar ini, itu terdapatlah Daniel, Hanaya, Misael, dan Azaria. Kita sebut aja Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ya. Yang terkenal ya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Nah, kemudian Daniel ini menetapkan standar pada dirinya. Ya, sekalipun mereka berada di dalam kekuasaan menjadi tawanan gitu ya dari kerajaan di luar bangsa Israel, tapi tidak menjadikan dia itu manut atau ngikut aja apa yang menjadi ketetapan Raja Nebukadnezar ini. Daniel ini mempunyai sikap hati untuk tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan dan anggur yang disediakan oleh raja, gitu ya. Raja tentunya berpendapat bahwa dengan makanan yang disajikan dan anggur yang diberikan itu menjadikan orang-orang ini mempunyai stamina yang bagus, mempunyai energi gitu ya, menjadi seseorang yang energik gitu ya. Tetapi Daniel tidak mau terpancing gitu ya dengan apa yang menjadi peraturan di dalam kerajaan Babel ini. Dia tetap mempunyai keberanian untuk berkata kepada kepala istana itu, pegawai istana itu ya, supaya dia itu nggak usah menajiskan dirinya. Nah, karena tindakan Daniel ini itu membuat hati Tuhan itu istilahnya itu senang gitu ya dengan apa yang menjadi keputusan Daniel. Sehingga Allah itu dikatakan mengaruniakan Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Sekalipun kelihatannya ya Daniel ini berbeda dengan orang-orang yang lain yang cuma nurut. Kan bisa aja Daniel ini dianggap memberontak gitu ya dari apa yang menjadi titah raja. Tetapi justru keterus terangannya, keinginannya untuk tetap berpegang apa yang menjadi perintah Allah itu menjadikan sesuatu hal yang berbeda. Justru ada anugerah di dalamnya. Sehingga pegawai istana pun ini menjadi suka gitu ya, mengasihi Daniel. Nah, tetapi juga pemimpin pegawai istana itu dikatakan bahwa dia itu takut gitu ya. Kalau sampai Daniel ini enggak makan, enggak minum menurut ketentuan yang ditetapkan, kalau menjadi kurus, menjadi kelihatan pucat gitu ya, kelihatan enggak seger, itu kan
dan jadi tanggung jawabnya dia gitu ya di hadapan raja, kan nanti dia yang disalahin sama raja karena mbalelo gitu ya, nggak nggak ngikut apa yang menjadi ketentuan. Nah, Daniel kemudian mengatakan, ya udah, adakan aja percobaan. Nanti dilihat Daniel ini mempunyai hikmat dari Tuhan. Ketika dia mendapatkan sebuah tantangan, dia pasti berdoa kepada Tuhan, Tuhan gimana ini? Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Daniel, sehingga Daniel mengajukan gitu ya untuk diadakan percobaan selama 10 hari gitu ya. Dia, Sadrak, Mesak, dan Abednego diberikan sayur dan air untuk diminum. Sesudah itu suruh membandingkan dengan anak-anak muda yang lain yang makan dari santapan raja itu. Nanti gimana hasilnya? Setelah kelihatan hasilnya baru tentukanlah keputusan. Daniel meminta hal tersebut. Maka dia mendapatkan sebuah kemudahan, permintaannya itu didengar gitu ya sama pegawai istana ini, diberi kesempatan gitu ya. Jadi ketika kita mau mengikut apa yang menjadi perintah Tuhan, apa yang menjadi ketetapan Tuhan, ada kemudahan demi kemudahan yang Tuhan berikan. Sekalipun menghadapi sebuah tantangan, tapi ada aja jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan. Demikian juga dengan Daniel ini. Daniel ngerti bahwa ketika dia ngikut apa yang menjadi kemauan Tuhan, itu hasilnya itu pasti baik. Dia tidak takut kalau nanti, aduh gimana ya, nanti kalau hasilnya buruk, aku jadi makin kurus, nanti gimana, enggak. Dia tetap ngajuin dulu. Dia mau naik banding ya istilahnya kalau di sebuah pengadilan. Ya. Sehingga ketika lewat gitu ya masa 10 hari itu, akhirnya justru terlihat kalau Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini justru perawakannya itu jauh lebih baik gitu ya dibanding orang-orang yang makan dari santapan raja. Nah, Tuhan tidak mungkin memberikan sebuah larangan kepada kita kalau hasilnya itu tidak baik gitu ya. Mungkin menurut manusia, apa toh makan kok cuma sayur gitu sama minum air, gak ada gizinya. Makan ya daging apa gitu, wes sebarang gitu ya, namanya yang kira-kira itu bisa menaikkan stamina. Minum ya anggur gitu, mosok minum air putih. Tapi enggak, jika Allah sudah menetapkan itu pasti baik untuk kita, untuk kesehatan. Di sini Daniel itu sudah membuktikan. Jadi kita lihat ya, orang-orang yang di zaman dahulu gitu ya, mungkin nenek, kakek nenek kita gitu ya, yang buyut-buyut itu ya, nenek buyut, kakek buyut itu usianya itu kan jauh lebih panjang gitu ya daripada manusia yang kebanyakan manusia di zaman yang sekarang. Karena apa? Mereka menjaga pola makan mereka. Mereka lebih banyak makan itu sayur-sayuran gitu ya. Kalau makan daging ya terbatas gitu, membatasi mereka. Jadi itu menjadikan tubuh mereka itu lebih sehat, lebih kuat gitu. Lanjut usianya. Nah, demikian juga dengan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Akhirnya ketika mereka
sudah membuktikan gitu ya, dari survei yang ada, keadaan mereka jauh lebih baik, maka mereka dibebaskan. Nggak usah makan dan minum dari santapan raja. Nah, kemudian hasil dari ketaatan mereka itu, Allah memberikan mereka itu pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Dan Daniel mendapatkan nilai plus gitu ya, bonus dari Tuhan. Bisa mempunyai pengertian, mengartikan berbagai macam penglihatan dan mimpi. Sehingga keadaan mereka ini, anugerah yang diberikan Allah ini, menjadikan mereka itu lebih unggul dibandingkan orang-orang yang lain. Setelah mereka dibawa masuk gitu ya ke istana gitu, sudah tiba saatnya mereka harus bekerja. Nah, raja itu pastikan melakukan survei gitu ya, konsultasi, survei bukan konsultasi, maksudnya itu sejenis kayak wawancara lah. Raja itu bercakap-cakap dengan mereka, tuh, mereka semua ya. Tapi kan di situ itu akan terlihat gitu ya, siapa yang lebih unggul. Nah, terlihatlah keempat orang ini, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu, mereka itu mempunyai poin plus dibanding orang-orang yang lainnya. Bahkan didapati oleh raja, mereka ini 10 kali lebih cerdas gitu ya, daripada semua orang berilmu. Sehingga mereka mendapatkan posisi yang bagus. Mereka menjadi berkat di dalam kerajaan Nebukadnezar ini. Nah, suatu hari ketika Raja Nebukadnezar ini bermimpi gitu ya, dia menjadi gelisah dengan mimpinya itu. Kemudian dia panggil gitu ya, semua ahli-ahli, orang berilmu, ahli jampi, ahli sihir, terus pokoknya orang para kasdim itu, untuk menerangkan mimpinya itu. Nah, tapi Nebukadnezar ini, dia juga mempunyai pemikiran gitu ya. Jangan-jangan nanti orang-orang yang dipanggilnya ini bermufakat gitu loh untuk melakukan kebohongan gitu ya. Jadi dalam mengartikan mimpinya ini, mereka tidak mengatakan yang sesungguhnya, mereka tidak ngerti gitu ya, apa makna dari mimpi Nebukadnezar ini. Mereka akan berkata sesuatu yang bohong. Sehingga Nebukadnezar ini berkata kepada orang-orang ini, ayo katakan apa yang menjadi mimpiku itu, serta artikan makna dari mimpiku. Nah, di sini tentunya mengagetkan ya, karena ini sesuatu yang tidak biasa gitu ya. Orang biasa tidak akan bisa ngerti gitu ya, mimpi seseorang kalau enggak diberitahu gitu ya. Sehingga apa yang dikatakan oleh orang-orang kasdim ini, kita lihat di dalam Daniel 2 ayat 10 sampai 13. Para kasdim itu menjawab raja, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta tuanku raja. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian dari seorang berilmu, atau seorang ahli jampi, atau seorang kasdim. Apa yang diminta tuanku raja adalah terlalu berat, dan tidak ada seorang pun yang dapat memberitahukannya kepada tuanku raja selain dari dewa-dewa yang tidak berdiam di antara manusia.
Maka raja menjadi sangat geram dan murka karena hal itu. Lalu dititakannya lah untuk melenyapkan semua orang bijaksana di Babel. Ketika Tita dikeluarkan supaya orang-orang bijaksana dibunuh, maka Daniel dan teman-temannya pun terancam akan dibunuh. Nah, di sini eh, jawaban yang diberikan oleh orang Kasdim ini justru tidak membuat Nebukadnezar ini memahami gitu ya, mengerti, tapi malah membuat Raja Nebukadnezar ini marah gitu ya. Sehingga keluarlah sebuah tita, semua orang bijaksana akan dibunuh. Gitu. Nah, ketika kita tidak mempunyai hikmat atau kuasa yang dari Allah, perkataan yang dikatakan oleh kita itu jika tidak dikatakan dengan hati-hati, itu akan menjadi sebuah bumerang buat kita. Contoh para kasdim ini, mereka mengatakan berani-beraninya gitu ya, berkata kepada seorang raja, apalagi Nebukadnezar. Kalau saya lihat di sini, Nebukadnezar ini bukan seseorang yang bijaksana gitu ya, karena dia berkata ini, ceritakan apa yang menjadi mimpiku ini dan beritahukan maknanya. Dari sini kelihatan bahwa Raja Nebukadnezar ini seseorang yang seenaknya sendiri, semena-mena gitu ya. Karena orang biasa memang tidak akan mungkin bisa mengerti arti mimpi seseorang kalau tidak diberi hikmat dari Tuhan. Nah, demikian juga yang dikatakan oleh orang Kasdim ini sebenarnya itu betul gitu ya. Maknanya itu betul, tapi kata-kata yang dipilihnya itu loh yang nggak tepat. Karena Kasdim ini berkata, tidak ada seorang pun di muka bumi yang dapat memberitahukan apa yang diminta raja dan ini. Dan tidak pernah seorang raja, bagaimanapun agungnya dan besar kuasanya, telah meminta hal sedemikian. Nah, dikatakan ini kan nyindir, maksudnya itu udah tahu Raja Nebukadnezar ini ya, seseorang yang eh, tidak wise gitu ya, malah dikata-katain seperti ini. Nah, beda gitu ya. Jika ada istilahnya itu penyertaan kuasa dari Allah. Seperti Nabi Nathan ya, yang menegur Raja Daud. Perkataannya dikatakannya itu pedas gitu ya, berani, tapi berbeda hasilnya. Nah, para kasdim ini bukan orang yang takut akan Allah. Mereka seharusnya itu berkata-kata itu milih kata-katanya. Tidak seperti itu. Nah, sehingga ini menimbulkan kegeraman gitu. Nah, Daniel dan teman-temannya ini terancam gitu ya. Bisa ikut mendapat imbasnya. Kalau semua orang bijaksana dibunuh ya otomatis Daniel dan teman-temannya ini ikutan dibunuh dong. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh Daniel? Kita lanjut Daniel 2 ayat 14 sampai 24. Lalu berkatalah Daniel dengan cerdik dan bijaksana kepada Ariok, pemimpin pengawal raja yang telah pergi untuk membunuh orang-orang bijaksana di Babel itu. Katanya kepada Ariok, pembesar raja itu, mengapa tita yang begitu keras ini dikeluarkan oleh raja? Lalu Ariok memberitahukan hal itu kepada Daniel.
ayat 16. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Asaria teman-temannya. 18. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja, dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Sebab itu pergilah Daniel kepada Ariok yang telah ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Maka pergilah ia serta berkata kepadanya demikian. Orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan. Bawalah aku menghadap raja, maka aku akan memberitahukan kepada raja makna itu. Nah, di sini dikatakan bahwa Daniel ini bertindak dengan cerdik dan bijaksana. Anak-anak Tuhan adalah orang-orang yang mempunyai kecerdikan dan hati yang bijaksana. Jadi nggak ngawur gitu ya, nggak asal disertai Tuhan kemudian melakukan tindakan itu dengan seenaknya gitu ya. Jika harus melakukan sebuah tindakan menegur atau menyampaikan sesuatu dengan tegas, itu pun harus dengan Tuhan yang nyuruh gitu ya, tidak dengan keinginannya hati sendiri gitu. Nah, di sini Daniel ini mencari tahu gitu ya. Kenapa toh? Ya, kok raja itu ngeluarin titah yang begitu keras? Maka ya Ariok ini dikatakan memberitahukan kepada Daniel gitu. Nah, kemudian Daniel ini melakukan sebuah tindakan. Dia dengan berani menghadap raja dan meminta waktu. Nah, orang-orang kadang gitu ya, ketika melihat rajanya atau pimpinannya sedang dikuasai oleh kemarahan gitu ya, murka, sedang murka. Dikatakan Nebukadnezar ini sedang murka gitu ya, karena dia mau membunuh semua orang bijaksana. Nah, biasanya orang-orang itu akan menghindar gitu ya. Wes pokoknya mungkin doa aja. Udah Tuhan, tolong Tuhan, luputkan Tuhan kami dari hal-hal yang buruk. Tapi tidak, Daniel tidak cuma berdoa. Dia tidak cuma menunggu, tetapi dia bertindak gitu ya. Dia menghadap raja dan dia meminta waktu kepada raja untuk memberitahukan makna dari mimpi Raja Nebukadnezar. Daniel mengerti
satu-satunya yang bisa memberikan jawaban itu adalah Allah. Dan karena itu Daniel itu perlu waktu gitu ya untuk berdoa, untuk meminta kepada Allahnya, memberitahukan rahasia tersebut. Akhirnya Daniel ini pulang dan dia mengajak Sadrak, Mesak, dan Abednego ini untuk meminta kasih sayang kepada Allah, supaya diberitahukan rahasia mimpi Raja Nebukadnezar itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana yang lain di Babel gitu ya. Sehingga karena Daniel ini bersungguh-sungguh gitu ya di dalam doanya, dia benar-benar gitu ya bersatu hati gitu ya dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tuhan akhirnya menyingkapkan rahasia firman itu. Dan ketika rahasia firman itu disingkapkan, itu membuat Daniel ini semakin mengakui kebesaran hati Tuhan. Dia berkata di Daniel 2 ayat 20 itu dikatakan, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Daniel mengakui bahwa hikmat yang ada padanya itu dari Tuhan. Jadi dia dapat mengerti apa yang menjadi mimpi raja maupun mengartikan maknanya itu bukan karena dia merasa benar, ya, dia merasa sudah kudus gitu, tetapi karena berkat dari Tuhan semata-mata, kasih karunia dari Tuhan semata-mata. Dia memuji-muji Tuhan. Daniel ini tidak pernah alpa gitu ya di dalam mengagungkan Tuhannya. Apakah itu sudah terjadi di dalam kehidupan kita? Ketika kita berada di dalam keadaan terjepit, apakah kita tetap memuliakan Tuhan? Kita tetap memuji Dia, bersandar pada Dia, mengakui kebesaran Tuhan, tetap bertalu-talu memohon kepada Tuhan. Kita tahu bahwa ada berbagai macam masalah, persoalan yang tidak bisa diselesaikan dengan kekuatan kita sendiri. Ada hal-hal yang hanya Tuhan saja yang bisa memberikan jalan keluar. Daniel membuktikannya. Nah, sehingga ketika Daniel sudah mengetahui rahasia tersebut, dia cepat-cepat ya menemui Ariok ini yang ditugaskan raja untuk melenyapkan orang-orang bijaksana di Babel. Dia ngomong gitu ya, orang-orang bijaksana di Babel itu jangan kau lenyapkan, bawaan aku ini menghadap raja dulu, supaya aku bisa memberitahukan makna dari mimpi raja. Daniel tidak hanya memikirkan keselamatannya sendiri dan teman-temannya, tetapi Daniel juga memikirkan keselamatan orang-orang bijaksana yang lain. Di mana ini menjadikan Daniel itu mempunyai nilai plus di hadapan Tuhan. Kenapa dia bisa mendapat sebuah anugerah gitu ya dari Tuhan, sehingga dia itu menjadi pemimpin gitu ya, kepercayaan raja. Akhirnya dia itu mendapat kemurahan Tuhan, menempati posisi yang penting karena sikap hatinya yang benar. Daniel inilah adalah orang yang excellent. Di situ kemudian Daniel memberitahukan ngadep raja ya. Dia memberitahukan mimpi raja dan maknanya. Nah, di situ apa yang dikatakan
oleh Daniel membuat Raja Nebukadnezar ini akhirnya mengagumi Allahnya Daniel. Kita coba buka di Daniel 2 ayat 47 sampai 49. Berkatalah raja kepada Daniel, sesungguhnya lah Allahmu itu Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja dan yang menyingkapkan rahasia-rahasia, sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu. 48. Lalu raja memuliakan Daniel, dianugerahinya lah dengan banyak pemberian yang besar dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana di Babel. Nah, ayat yang ke-49, atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Nah, akibat apa yang langkah yang diambil oleh Daniel ini, nama Tuhan pun itu ikut dipermuliakan. Raja Nebukadnezar ini seseorang yang tidak mempunyai roh takut akan Tuhan. Dia pun mengagumi Allahnya Daniel ini. Perbuatan kita yang benar, yang baik, itu bisa membuat orang lain itu mengagumi Tuhan kita. Sehingga Daniel itu tidak saja membuat Raja Nebukadnezar ini memuliakan Allah, tetapi juga Daniel diberi kuasa, ya, sudah dikasih hadiah dengan banyak yang besar. Itu dibuat menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi kepala semua orang bijaksana. Kemudian di situ Daniel ini meminta gitu ya kepada raja. Dia sadar bahwa dia di dalam bekerja gitu ya. Dia perlu dukungan dari teman-temannya yang satu visi dengan dia, yang mempunyai roh takut akan dia, sehingga lebih mudah untuk mempermudah dia di dalam bekerja, melakukan yang terbaik di dalam melakukan tugas-tugasnya. Nah, di situ dia mengajukan sebuah permohonan kepada Raja Babel ini. Sehingga Sadrak, Mesak, dan Abednego pun menduduki posisi-posisi penting juga, di mana itu bisa membuat semuanya saling bekerja sama memberikan dampak yang baik. Nah, tetapi tidak hanya sampai di situ kehidupan Daniel, semuanya kelihatan indah gitu ya. Dia mendapatkan sebuah posisi yang penting. Nah, di dalam manusia, hidup manusia, itu kalau orang ngomong itu kadang ada up and down gitu ya. Nggak bisa semuanya itu baik, nyaman terus. Gitu. Nah, demikian juga dengan Daniel ini. Daniel ketika dia menempati posisi yang penting gitu ya, dipercaya. Nah, kemudian Nebukadnezar ini juga tidak selamanya kan bisa memimpin kerajaannya. Ketika dia pensiun gitu ya dari kedudukannya menjadi raja, kemudian digantikan oleh raja-raja yang lain. Nah, ketika pada masa pemerintahan Belshazzar itu Daniel ini tidak menempati posisi yang penting di dalam
kerajaannya. Seperti dia menempati posisi yang penting pada masa pemerintahan Nebukadnezar. Apakah Daniel ini ketika tidak menjabat menempati posisi yang penting, dia akhirnya kecewa dengan Tuhan, menjauh dari Tuhan, tidak mempunyai kuasa yang daripada Tuhan? Enggak. Daniel ini tetap melakukan apa yang benar. Sekalipun dia tadinya menjadi seseorang yang mempunyai jabatan yang tinggi, banyak orang yang istilahnya itu nunduk-nunduk sama dia ya, meninggikan dia. Ketika tidak menjabat sekalipun, Daniel tetap melakukan apa yang benar. Dia tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan. Ini bisa diketahui ketika pada masa pemerintahan Belsyazar ini, ketika sedang berpesta gitu ya, ada tulisan tangan, coretan di dinding, di mana ini membuat gelisah raja tersebut. Dan dia memanggil orang-orang untuk mengartikan makna tulisan di dinding itu. Tapi tidak seorang pun bisa mengartikannya. Akhirnya atas rekomendasi permaisurinya yang mengatakan ada seseorang yang bisa mengartikan itu, yang mempunyai hikmat itu. Nah, akhirnya dipanggillah Daniel ini masuk ke dalam istana untuk mengartikan mimpi tersebut. Nah, akhirnya ketika Daniel ini bisa mengartikannya, ini karena Daniel ini tetap menjaga hubungannya dengan Tuhan. Dia tetap stabil gitu ya, sehingga dia tetap kuasa yang kasih karunia yang diberikan Tuhan kepada Daniel ini bisa mengartikan mimpi, maknanya, bisa mempunyai hikmat yang luar biasa. Ini tidak berkurang sedikit pun gitu ya. Dia tetap ketika menjadi seorang yang tidak memimpin gitu ya di sebuah kerajaan, tetap dia itu dipakai oleh Tuhan. Dia bisa mengartikan arti tulisan di dinding itu. Dan akhirnya karena Daniel ini tetap setia kepada Tuhan, dia membuktikan di saat terbaiknya dia melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Di saat terburuknya sekalipun dia tidak menjadi seseorang yang penting di sebuah kerajaan, dia tetap melakukan yang terbaik untuk Tuhannya. Dia tetap komitmen dengan Tuhannya. Akhirnya setelah pada waktunya dia diangkat kembali untuk memegang kekuasaan gitu ya, pada masa pemerintahan Raja Belsyazar ini, memegang kekuasaan sebagai orang ketiga. Nah, saat kita berada di dalam sebuah posisi yang mungkin tadinya kita itu enak gitu ya, kita sebagai anak Tuhan, kita pasti pernah mendengar firman gini, kita itu adalah kepala bukan ekor. Mungkin dalam pemikiran kita menjadi kepala itu berarti selalu menerima yang terbaik gitu ya, posisi yang terbaik, jabatan terbaik, kekayaan yang terbaik, semuanya pokoknya serba baik, serba limpah, serba top gitu ya. Tetapi bukan berarti seperti itu. Menjadi kepala itu juga bisa diartikan saat kita berada di dalam posisi yang terjepit sekalipun,
keadaan yang kelihatannya tidak mengenakkan daging kita, kita itu tetap mempunyai sikap, mempunyai hati itu terikat erat dengan Tuhan. Di mana kita itu tetap bisa memberikan dampak yang baik pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita tetap bisa memberikan solusi kepada orang-orang di sekitar kita, sekalipun kita dalam situasi yang tidak baik sekalipun. Itu kita bisa diartikan kita itu menjadi kepala, bukan ekor. Kita tidak menjadi lemah dengan apapun kondisi yang ada yang kita alami gitu ya. Nah, di sini Daniel itu sudah membuktikan ketika Daniel ini membuktikan bahwa dia patut gitu ya, dia pantas dipercaya oleh Tuhan. Tidak hanya pada pemerintahan Belsasar ini dia menempati posisi yang penting, tetapi ketika kerajaan Babel ini dikuasai oleh raja dari Media dan Persia, Daniel ini tetap mendapatkan sebuah anugerah. Dia itu mendapatkan posisi yang penting gitu ya, dipercaya oleh raja. Itu di dalam Daniel 6 itu dikatakan Raja Darius itu ya, dari Media itu dia mengangkat Daniel menjadi salah satu dari 3 pejabat tinggi gitu ya, di mana para wakil-wakil raja itu harus memberikan pertanggungjawabannya supaya raja tidak dirugikan. Tetapi di antara 3 pejabat tinggi itu pun Daniel itu yang paling top kedudukannya, yang paling dipercaya oleh raja, karena dikatakan Daniel ini mempunyai roh yang luar biasa. Bagaimana Daniel ini tetap konsisten gitu ya, stabil gitu ya, di dalam menjaga kerohaniannya, di dalam pengikutannya akan Tuhan, sehingga dia dipercaya ketika dia hanya sejenak gitu ya, dia tidak menempati posisi yang tertinggi di pemerintahan gitu ya. Karena kadang sebuah pemerintahan itu mengambil orang-orang yang baru gitu ya, yang bukan dari warisan raja atau pemimpin yang sebelumnya, sehingga Daniel pun juga awal pemerintahan Belsasar ini dia tidak memegang jabatan apapun gitu ya, yang penting di dalam pemerintahannya raja tersebut. Nah, tetapi akhirnya Tuhan angkat dia kembali karena ada kepentingan-kepentingan Tuhan yang harus dinyatakan melalui diri Daniel. Melalui Daniel, Raja Nebukadnezar itu bertobat, menerima Allah. Bagaimana Daniel ini memberikan dampak yang luar biasa akibat ketaatannya kepada Tuhan. Hidup ini tidak selalu mudah gitu ya. Tetapi bersama Tuhan Yesus, hidup ini akan berakhir indah. Ini kata-kata yang saya temukan. Ada sebuah quotes gitu ya, kata-kata cuplikan. Memang hidup kita itu tidak selalu mudah. Ketika kita mengikut Tuhan, bukan selalu berarti semuanya menjadi lancar. Bukan selalu berarti kita menempati level yang
tertinggi di bumi ini. Ada kalanya kita itu harus direndahkan karena ada maksud Tuhan di dalamnya pastinya. Tapi ketika kita mau tetap melekat kepada Tuhan, kita mempunyai sikap hati yang excellent, yang luar biasa. Semuanya itu akan berakhir dengan indah. Apapun yang menjadi pergumulan masalah kita pada saat ini, jangan menjadikan kita itu malah menjauh dari Tuhan. Justru semakin kita bermasalah, kita itu harus semakin mendekat pada Tuhan. Ingat, yang bisa menolong kita itu cuma Tuhan. Seperti yang terjadi pada diri Daniel. Ketika Nebukadnezar mengeluarkan perintah untuk membunuh orang-orang bijaksana, Daniel ini bisa terselamatkan karena pertolongan Tuhan. Ada hal-hal yang tidak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita sendiri, dengan kepandaian yang Tuhan berikan kepada kita. Ada sepandai-pandainya kita, gitu ya. Pasti ada hal yang mentok, yang hanya Tuhan sendiri yang bisa mengerjakannya. Sehingga perjalanan kita bersama Tuhan itu menjadi hidup, gitu ya. Tuhan yang kita sembah itu bukan hanya Tuhan yang mempunyai satu sisi saja, tapi kita bisa melihat bahwa Tuhan ini mempunyai banyak sisi, banyak cara, gitu ya, untuk menolong setiap kita. Ketika Daud, gitu ya, berperang, dia selalu memohon, gitu ya, meminta petunjuk dari Tuhan. Dan petunjuk dari Tuhan itu pun bisa berbeda-beda. Tidak sama satu dengan yang lain. Sehingga kita tidak bisa patok cara kerja Tuhan itu selalu seperti A, gitu ya. Kadang Tuhan itu akan memberikan cara yang berbeda, meskipun kasus yang dihadapinya sama. Raja Daud menghadapi sebuah peperangan. Di mana-mana itu sama. Di sini perang, nanti di lain waktu itu juga perang. Kasusnya sama, menghadapi peperangan. Tetapi cara yang dipakai Tuhan di dalam menghadapi sebuah peperangan itu bisa berbeda. Jadi kita harus tetap, gitu ya, memegang teguh kepercayaan kita di dalam Tuhan. Kita itu harus semakin berusaha mengenal Tuhan kita itu seperti apa sih. Karena ketika kita berusaha keras, gitu ya, untuk melakukan firman Tuhan tanpa kita mengenal pribadinya lebih lagi, kita akan mengalami sebuah kesulitan, gitu ya. Kita akan merasa hal itu sangat berat karena kita gak ngerti. Misal, gitu ya, kita itu yang udah ngerti bahwa mengikut Tuhan itu kadang kita itu dibawa menghadapi masalah-masalah yang berat, gitu ya, diizinkan, gitu ya, melewati masa-masa yang berat. Tetapi kalau kita nggak ngerti ini, gitu ya, kita itu selalu ingin melakukan yang terbaik buat Tuhan ya, ingin istilahnya itu melakukan perintah Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama, gitu ya. Ketika kita berusaha melakukan itu, mengasihi sesama, tetapi ada satu waktu sesama kita itu menyakiti hati kita.
melakukan hal-hal yang jahat terhadap kita, itu akan membuat kita itu merasa berat gitu ya. Kita itu tertatih-tatih mengikut langkah Tuhan, karena kita belum ngerti bahwa itu memang hal yang bisa dihadapi oleh anak-anak Tuhan gitu. Kita itu mengalami hal difitnah, tapi bagaimana kita itu tetap melakukan sikap hati yang benar, ya mengampuni gitu musuh-musuh kita, berusaha menerima gimana caranya kita menghadapi persoalan itu dan keluar sebagai pemenang. Nah, sehingga kita tidak bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kita tidak mempunyai pengertian yang benar tentang Tuhan. Sehingga penting untuk kita berjalan terus bersama Tuhan dalam berbagai macam warna yang Tuhan berikan kepada kita. Saya sudah selesai menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Biarlah ini boleh menjadi masukan buat teman-teman untuk tetap bersemangat, tidak lelah mengikut langkah Tuhan. Sekalipun kita harus menghadapi situasi yang kelihatannya tidak baik, tapi percayalah semuanya itu akan berakhir dengan indah ketika kita selalu mengandalkan Tuhan, ketika kita tidak meninggalkan kepercayaan kita kepada Tuhan dan selalu berusaha dengan maksimal mengikuti apa yang menjadi perintah-perintahnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all.